Shalom adik-adik remaja Napo Sebulung. Hari ini kita akan mengadakan PA Remaja Napo Sebulung melalui kebaktian kita di malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, dengarkanlah dan terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh karena kasih kuasa Tuhan senantiasa menaungi hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kami boleh beraktivitas satu hari ini. Kami serahkan kembali ke hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan dan Engkau berkatilah sebagai sukacita dalam kehidupan kami, dan kami jadikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami akan percaya Bapa atas semua anak-anak-Mu Napo Sebulung yang datang memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Kami akan percaya Tuhan, di dalam persekutuan kami ini senantiasa mengikat satu kesatuan di dalam kasih Kristus Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati juga para orang tua, anak-anak-Mu, remaja Napo Sebulung, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berikan kesehatan Bapa, berikan panjang umur, dan biarlah Engkau menaungi hidup kami, sehingga kami senantiasa kuat untuk menjalani hari-hari kami dan melakukan setiap aktivitas kami. Bapa yang baik, kami serahkan kembali syukur, puji, hormat bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan menjadi persembahan bagi-Mu, dan biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Beri belas kasih
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala rahmat dan kuasa-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam persekutuan kami bersama anak-anak remaja Napos Sebulung yang melakukan ibadah masing-masing di rumah mereka. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati hidup mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menaungi kami Bapa, Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga kami Tuhan boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini. Bapa yang baik, inilah doa persembahan kami, hanya kami landaskan ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, remaja Naposo sekalian, firman Tuhan di kebaktian kita malam hari ini saya bacakan untuk kita. Mari kita buka masing-masing yang tertulis dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Inang bacakan untuk kita semuanya. Marilah kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik sekalian remaja Napos Sebulung, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita ya. Siapakah diri ini? Siapakah saya? Ya, supaya di dalam kehidupan keseharian kita tidak ada yang menonjolkan rasa ego. Jikalau kita bertanya di dalam diri kita masing-masing ya, secara personal, kita bertanya dalam diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Dan yang berikutnya, jikalau ada pertanyaan itu di dalam diri kita masing-masing, tentu di dalamnya juga kita harus ada keterbukaan. Membuat satu pertanyaan tidak menutup kemungkinan adanya jawaban yang sulit. Tetapi jikalau dilentarkan ataupun diberikan suatu pertanyaan, masing-masing kita ya memberikan pertanyaan, siapakah aku ini Tuhan? Tentu jawaban dari pertanyaan itu adanya keterbukaan hati. Jawaban itu tidak ada yang berbeda-beda. Jikalau memang kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita bertanya kepada sesama teman kita, jawaban itu pasti banyak. Dan alasan juga pasti banyak. Bahkan komentar juga tentang pertanyaan yang kita berikan itu pasti banyak. Menunjukkan siapakah aku ini Tuhan, rasa ego akan hilang secara drastis.
Pertanyaan yang kita berikan dengan iman kita sendiri kepada Tuhan itu pasti jawabannya di dalam keterbukaan dan kejujuran. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Timotius, ya, seorang hamba Tuhan yang dia usianya masih muda atau badannya masih kecil, ya, atau bahkan juga orang tidak yakin dan tidak percaya apakah dia menjadi layak seorang hamba Tuhan. Tetapi bukan itu yang paling utama yang kita lihat. Yang kita lihat yaitu dalam hidup dirinya Rasul Paulus ketika dia mengirimkan surat ini kepada Timotius. Rasul Paulus seorang hamba yang selalu memberi semangat, menyemangati Timotius yang masih muda. Dia selalu mencontohkan, meneladankan tentang kasih karunia, ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya. Memberikan satu teladan kepada orang yang muda tidak begitu sulit. Karena Paulus menjelaskan keterbukaan hatinya, tidak menjadi seorang pribadi yang ego, tetapi dia membuka keterus terangannya, keterbukaan hatinya di luar dugaan imannya, atau barangkali dalam bahasa sekarang ini tidak disengaja. Walaupun itu disadari sendiri itu adalah salah. Tetapi yang kita lihat di sini intinya Rasul Paulus memberikan satu teladan, diawali dengan ucapan syukur. Selalu mengandalkan atas karena karunia, kasih karunia Tuhan, atas karena rahmat Tuhan. Ucapan syukur yang tak pernah habis-habisnya diucapkan. Bahkan juga setiap dia mengirimkan surat diawali dengan ucapan syukur. Yang berarti di dalam hidup pribadinya sendiri yang menjelaskan pada dulunya atau bahkan di zaman dia belum mengenal Yesus, yang disebut dengan dia Saulus, berarti saat itu belum ada pembaruan hidupnya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah dia dilupakan dalam kehidupannya, ucapan syukur ini tidak pernah terlepas di dalam pujiannya, di dalam permohonannya. Dia merasa bersuka cita, mengenal dan semakin mengenal di dalam pelayanannya siapakah Yesus itu, siapakah Kristus itu. Itu yang diteladankan, itu yang dicontohkan. Jangan menjadi ego. Jikalau Tuhan pakai kita sebagai yang banyak, atau apakah Tuhan pakai kita menjadi alatnya, janganlah tonjolkan pertama dirimu sendiri. Sebab itu akan membuat batu sandungan di dalam kehidupan pelayanan. Ada alasan tertentu Rasul Paulus menjelaskan semua hal yang buruk sekalipun. Dia jelaskan supaya Timotius memahami dari mana titik berangkat awalnya Rasul Paulus menerima pembaruan. Jadi di sini Timotius tidak akan minder lagi, ya. Seperti bahasa kita sekarang ini adik-adik, ya. Tidak minder, ya. Tetapi dia menjadi pede atau percaya diri. Pada saat itu dia merasakan dia masih muda, atau bahkan dia merasakan dia tidak sanggup, atau bahkan dia malu, tidak pintar berkata-kata. Tapi Paulus katakan ketika dia mengurukan surat ini, lihat
Saya ini dulunya sangat ganas. Dia uraikan satu persatu dari sifat buruknya. Tetapi dia katakan juga semuanya bisa menerima pembaruan ketika dia sudah mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang yang mengenal kasih rahmat Tuhan yang ada dalam hidupnya, karunia Allah yang ada dalam hidupnya, dia mengenal siapa dirinya. Dan dia akan pasti bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Pada saat itu dia akan mengalami proses. Seperti itu halnya dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang mengatakan dirinya ini yang super baik, atau bahkan dia yang merasa hebat, atau bahkan dia yang merasa bisa segalanya. Tetapi jikalau dari kerendahan hati kita menunjukkan, diawali, didasari dari perihal yang buruk sekalipun dalam diri kita diungkapkan, ada rasa kepuasan tersendiri bahwasanya Allah telah mengampuni segala dosa yang telah diperbuat pada dulu-dulunya. Adik-adik apa sebelum juga hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah lagi mundur ke belakang, tetapi harus maju. Jika kita sudah maju maju terus melangkah. Artinya semangat baru dan masa depan yang akan kita tempuh di satu tujuan garis finish itu akan mengalami pembaharuan. Tapi kalau kita hanya berkeluh kesah atau hanya mengingat semua kenangan-kenangan pahit di dalam kehidupan kita, atau bahkan kita hanya mengingat semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita ini, tanpa ada rasa untuk bangkit, tanpa ada rasa untuk menyadari bahwasanya ini akan mengalami pembaruan hidup, melangkah ke depan, bukan lagi melangkah ataupun mundur ke belakang. Hal yang demikian Rasul Paulus teladankan kepada Timotius. Demikian juga adik-adik semua saling menyemangati antara yang senior dengan juniornya. Junior juga menghormati dengan seniornya. Kita sama-sama mengucap syukur. Semuanya pembaruan terjadi oleh karena karunia Allah yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup kita. Bahkan dunia ini akan lenyap. Karunia Allah selalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu adik-adik semuanya, mengingat akan kebaikan, mengingat akan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, menggambarkan setiap pembaruan hidup ini hanya berdasarkan atau dilandaskan oleh karena kasih karunia Allah tersebut. Orang-orang yang mengingat kasih karunia Allah itu, tentu juga dia akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Bukan hanya mengingat begitu saja, ya, tetapi dia melakukan hal yang terbaik lagi. Jikalau hari ini saya penuh dengan penyesalan dengan dosa-dosa saya, Tuhan kuatkan saya. Saya akan memberikan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Saya tidak akan pernah mendukakan hati Tuhan. Mari kita maju. Melangkah menuju pembaharuan hidup. Jikalau keterbukaan hati kita bertanya kepada Kristus, siapakah aku nih Tuhan? Atau bahkan kita menceritakan perihal hal yang buruk di masa-masa lalu, tapi saat ini Tuhan ingatkan saya. Ingatkan semua remaja dan sebelum ini, supaya tidak berjalan di tempat saja, tetapi harus melangkah, harus maju. Jikalau Tuhan masih memakai kita sebagai alatnya, marilah kita menyadari
bahwasanya pembaruan di setiap hidup kita ini hanya kita banggakan kepada Kristus melalui pujian dan hormat syukur kepadanya. Oleh karena itu ingatlah dan hitunglah berkat kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu hanya diminta dengan memuji memuliakan nama Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama dengan anak-anak-Mu remaja dan pesepuluh. Bapa yang baik, berkatilah seluruh anak-anak-Mu ini, baik mereka di dalam pendidikan masing-masing atau bahkan mereka juga di dalam pekerjaan masing-masing. Kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana, berikan kepintaran ya Tuhan, supaya apa yang mereka cita-citakan kemudian harinya Tuhan tercapai sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka ini Tuhan. Biarlah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan juga dalam kehidupan mereka, membawa sukacita di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami juga tak lupa mengucap syukur Tuhan atas segala kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami ini dengan penuh pergumulan hidup, yaitu terjadinya masa virus corona Bapa, yang belum habis-habisnya hingga pada saat ini juga Tuhan, semakin banyak orang yang korban. Tuhan Yesus yang baik, kami tak jemu-jemu berdoa kepadamu Tuhan. Kami senantiasa bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala virus corona. Kami akan percaya Bapa, jikalau kami senantiasa setia datang kepadamu, karena kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Engkau Tuhan, Engkau pasti menjauhkan segalanya. Engkau lenyapkan Bapa dari bumi ini, supaya kehidupan bermasyarakat di dalam tengah-tengah keluarga ataupun bernegara hidup dalam sejahtera dan makmur. Bapa yang baik, kami akan percaya juga pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Engkau senantiasa Tuhan mendahului segala langkah mereka, rencana mereka, sehingga apapun program mereka Tuhan untuk dapat menanggulangi masalah yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, tidak menghalangi segala aktivitas di tengah-tengah negara kami ini, masyarakat Tuhan. Tuhan, kami akan percaya, biarlah Tuhan Engkau memulihkan negara kami ini, memulihkan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami Tuhan benar-benar percaya akan kuasa Tuhan yang senantiasa menjauhkan dan melenyapkan virus corona tersebut. Bapa yang baik, biarlah Engkau jadikan alat-Mu seluruh anak-anak remaja dan pesepuluh Tuhan sebagai pendoa, senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rasakan hingga saat ini Tuhan, baik dalam pergumulan hidup ataupun sukacita dalam kehidupan mereka, kami akan percaya Tuhan, semuanya itu atas pengetahuan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menguatkan hati iman percaya mereka. Biarlah Tuhan mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi biarlah Tuhan Engkau angkat mereka, supaya mereka Tuhan Engkau pakai lagi untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu, baik juga Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua adik-adik kami, dimanapun saja mereka Tuhan, berikan kesehatan dan panjang umur, berikanlah Tuhan mereka kekuatan yang baru. Bapa yang baik, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup mereka, Engkau membimbing mereka, berikan kesehatan, jauhkan segala penyakit. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, Engkau kuatkan iman kami, Engkau ingatkan kami senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, dan Engkau layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240 ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semuanya.